Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh LMS Group. Perkenalkan, saya Ica selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara malam hari ini. Webinar ini akan berlangsung kurang lebih hingga pukul 20.30 menit, jadi pastikan rekan-rekan mengikuti sampai akhir karena di akhir acara nanti akan ada door prize menarik untuk peserta yang beruntung. Kapan lagi ya kan webinar dapat ilmu dan dapat door prize juga. Makanya buat rekan-rekan semuanya dimohon untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Sebelumnya izinkan saya membacakan rules webinar pada malam hari ini. Yang pertama, pastikan nama Zoom sesuai dengan format, yaitu nama lengkap, underscore instansi. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan melalui email. Yang ketiga, mikrofon dalam keadaan mute selama materi berlangsung agar tidak mengganggu narasumber saat sedang menyampaikan materi. Yang keempat, link absensi akan dibagikan di akhir sesi. Absensi ini bersifat wajib untuk mendapatkan sertifikat dan jangan lupa untuk screenshot saat webinar berlangsung karena akan diminta bukti dokumentasi di link absensi nanti. Baik, rekan-rekan semuanya, inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Malam ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Customer Experience, rahasia memenangkan hati pelanggan yang akan dibawakan langsung oleh narasumber hebat kita. Wah, kira-kira siapa ya? Oke, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita malam hari ini. Jadi, narasumber kita adalah Kak Feli. Kak Feli ini adalah seorang business owner Celsia Ethnic dan Devrel Cesava yang sudah eksis dari tahun 2016 hingga saat ini. Beliau juga aktif menjadi speaker. Salah satunya, beliau pernah menjadi speaker di Rumah Kreatif BUMN BRI dan Kopma UIN pada tahun 2021. Dan gak hanya itu aja, beliau juga menjadi fasilitator di organisasi Women Will by Google Indonesia dan menjadi anggota di HIPMI BPC atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Badan Pengurus Cabang Kota Bandung dari tahun 2022. Wah, dari CV-nya aja udah kelihatan keren banget kan teman-teman. Oke nih, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sambut narasumber keren kita, Kak Feli. Kepada Kak Feli untuk menyampaikan materi kami persilahkan. Halo, terima kasih banyak Mbak Ica. Bentar. Halo teman-teman semua, selamat malam. Untuk mempersingkat waktu, aku langsung share screen aja ya. Iya, Kak. Oke, apa sudah masuk slide-nya? Sudah, Kak. Sebentar. Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di sini. Ini dilihat ada sekitar 65 partisipan. Semoga semuanya masih semangat ya walaupun udah malam kayak gini. Tadi udah perkenalan dari MC dari Mbak Ica. Ini sedikit perkenalan dari aku. Jadi namaku Valeria Nisatama, biasa dipanggilnya Feli. Aku adalah founder dan CEO dari Celosia Ethnic dan juga Women Will Facilitator. Dulu aku sekolahnya ekonomi dari Unpad waktu S1 dan S2-nya di ekonomi lagi.
dari ekonomi lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja ya teman-teman, hari ini kita mau sharing sedikit tentang customer experience. Jadi rahasia gimana sih kita bisa memenangkan hati pelanggan. Nah, kan tak kenal maka kata sayang ya teman-teman. Jadi izinkan aku perkenalan sedikit tentang, bisnis yang aku punya. Jadi dulu waktu masih menyusun skripsi, aku sempat jadi dropshipper, kamera dan juga bahan batik. Lalu tahun 2015 jadi dropshipper sepatu batik dan tahun 2016 produksi sendiri, nama produknya adalah Celosia Ethnic. Mungkin teman-teman boleh lihat di sosial media, tentang Celosia Ethnic. Nah, Celosia Ethnic ini teman-teman produknya dibuat oleh penjahit-penjahit rumahan di sekitar pemukiman di Kota Cimahi. Jadi memang ada tujuan woman empowerment dari bisnisnya. Nah, jadi waktu awal aku mau bikin bisnis, ini awalnya 2016, teman-teman bisa lihat ya di sini kalau fotonya tuh belum instagramable kalau kata anak sekarang. Nah, foto-fotonya itu dulu masih pakai kamera handphone apa adanya, dan dulu, kompetitor bisnis itu belum sebanyak sekarang. Mungkin teman-teman boleh kenalan nih bisnisnya apa aja di kolom chat aja, nama, asal daerah, terus bisnis yang dipunya. Siapa tahu kita bisa saling kolaborasi dan teman-teman di sini juga bisa saling mengenal bisnis teman-teman satu persatu. Nah, ini tahun 2016 Celosia, jadi memang bisnis itu ada step by step-nya ya, nggak langsung kita meroket jauh, apalagi dulu tahun 2016 sosial media itu belum ada ads-nya, belum semarak sekarang lah ads-nya. Nah, udah kayak gitu, apa sih namanya, tahun 2016 ini fotonya masih apa adanya banget, kayak gini. Terus tahun 2018, aku udah mulai ngikutin tren. Jadi nyoba beli manekin, terus, apa, tembok dihias pakai molding, kayak gitu. Nah udah gitu, nyoba juga foto, agensi. Foto pakai agensi kayak gini teman-teman. Namun ternyata, di Celosia sendiri ini kurang berdampak ke engagement sosial media. Jadi misalnya teman-teman nih di sini punya bisnis, entah fashion, entah F&B, entah bisnis jasa, cara pengambilan foto produknya itu akan berbeda setiap brand. Misalnya kita lihat ada brand yang viral, terus kita ngikutin cara konsep dia ngambil foto. Nah, itu belum tentu works juga di, eee, bisnis yang kita punya. Jadi setiap bisnis itu, customer-nya itu akan beda-beda experience dia untuk berbelanja apa yang mereka suka, terus hal apa sih yang pengen mereka gali dari bisnis yang kita punya, nah itu beda-beda tergantung segmen market, yang teman-teman punya. Nah, lalu ini dari 2019 sampai sekarang, Celosia itu mix, foto produknya antara diambil di model atau, mirror selfie kayak gini. Nah, ternyata uniknya nih teman-teman mirror selfie kayak gini, kalau untuk produkku pribadi, engagement-nya lebih bagus daripada produk yang dipakai di, model seperti ini. Mungkin karena yang pertama, customer bisa melihat ini sebagai foto yang real. Jadi mereka tahu, oh ternyata pattern-nya tuh dari dekat seperti ini, atau dipakai sama orang Asia itu kayak gimana, modelnya gitu. Nah itu bisa kelihatan ya dari, apa namanya, dari engagement di media sosial. Kita bisa view insight. Udah gitu, ini juga dari 2019 sampai sekarang teman-teman, nah bisnis itu naik turun. Ini waktu awal banget Celsia bikin bisnis, semua packaging-nya masih pakai plastik, kayak gini. Nah, mungkin kalau sekarang sih mereka, melihatnya ini kurang estetik atau instagramable kalau misalnya mau di-review di IG story. Nah, akhirnya kami coba untuk pakai packaging, pakai dus kayak gini, ternyata bisa membantu customer untuk mereview produk kita tanpa kita minta. Karena mereka merasa, "Oh, produknya tuh packaging-nya menarik," gitu. Jadi, kita harus mulai riset apa sih yang customer kita suka. Karena ini bagian dari experience konsumen dalam berbelanja. Nah, akhirnya di tahun sekarang itu kami coba bisnisnya packaging-nya pakai goodie bag kayak gini, teman-teman. Kenapa sih pakai goodie bag? Jadi, goodie bag ini agar bisa menjadi
iklan yang berjalan. Misalnya nih, aku kasih ke Kak Ica produk Celosia, terus, Kak Ica kasih goodie bag-nya ke teman atau, keluarga. Nanti kan orang jadi baca dengan sekilas, "Oh, ada Celosia, itu apa sih?" Gitu. Jadi bisa jadi iklan yang berjalan. Nah, itu salah satu alasannya kenapa pakai goodie bag. Nah, ini, customer Celosia. Jadi, ini juga termasuk dari, eee, experience berbelanja, teman-teman. Jadi kita itu harus, eee, keep in touch sama customer kita yang ada di mana-mana. Misalnya teman-teman punya customer di luar negeri atau misalnya teman-teman punya customer di luar pulau. Misalnya teman-teman ada rezeki atau kesempatan untuk berkunjung ke kota tersebut, teman-teman bisa ajak, konsumen yang, royalnya buat silaturahmi. Jadi misalnya kayak kita kasih gift atau misalnya, kita hand carry pesanan mereka saat kita ada kesempatan buat misalnya kita mau ke Sumatera Utara atau kita mau ke Malaysia. Nah, kita punya customer di sana, coba kita ajak buat ketemu, jadi mereka lebih dekat sama brand kita. Jadi kayak, "Oh, ini loh owner-nya," gitu. Bisnisnya tuh beneran ada loh, walaupun mereka nggak pernah, visit ke store kita di, kota kota asal kita, gitu. Terus inilah contohnya, jadi misalnya kita ada kesempatan, kita ajak konsumen buat ketemu. Nah, sebelum masuk ke situ, apa sih yang kita butuhin teman-teman kalau kita mau bikin bisnis di awal? Yang pertama bikin bisnis plan atau bisa juga sekarang lebih simpelnya bisnis model kanvas. Terus teman-teman harus nentuin bisnis atau brand teman-teman. Jangan jadi toko yang saat kita cari brand itu di Google, terus muncul banyak nih. Ada toko ABCD dia jual sepatu, toko ABCD dia jual tas. Jadi, konsumen nggak bisa bedain nih, brand kita itu sebenarnya fokusnya menjual apa. Jadi kalau menurut Aris, salah satu jalan tercepat menuju kegagalan adalah menggunakan nama merek yang pasaran. Jadi usahakan teman-teman daftarin mereknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, di situ bisa dicek juga brand yang akan kita daftarkan itu sudah tersedia atau belum di Dirjen Kekayaan Haki. Terus kita juga harus bikin, produk yang berbeda. Kan sekarang udah banyak banget ya teman-teman, eee, bisnis-bisnis bermunculan dan produk-produk yang serupa, jangan jauh-jauh deh misalnya, kalau di F&B itu ada es kopi susu kekinian. Es kopi susu kekinian, banyak kan brand-brandnya bermunculan. Nah, di situ pasti ada, unique selling produknya seperti apa setiap brand. Entah dia punya varian yang berbeda, entah dari segi packaging lebih ramah lingkungan gitu. Apalagi kalau target marketnya itu Gen Z. Gen Z itu mereka lebih melihat sisi-sisi, value sebuah produk. Misalnya, apakah produknya peduli dengan isu, sosial atau isu lingkungan. Nah, itu biasanya lebih disukai sama, Gen Z. Terus yang berikutnya adalah konsisten quality. Jadi kalau kita punya produk, biar customer itu nyaman selalu berbelanja sama kita harus konsisten secara quality. Jangan misalnya mentang-mentang orderannya udah banyak banget, jadi kita turunin kualitas sedikit demi sedikit. Nah, itu nanti mereka akan kecewa. Sebenarnya lebih sulit untuk me-manage customer yang lama daripada mendapatkan yang baru. Nah, biasanya kalau kita sudah punya loyal customer, apapun yang kita launching, biasanya customer itu akan terus-terusan beli, teman-teman. Nah, itu salah satu brand yang sudah bagus secara brand awareness. Nah, yang berikutnya adalah after sale service atau purna jual. Jadi apa sih, yang kita berikan sama customer saat mereka sudah berbelanja, di brand yang kita punya. Misalnya ada garansi kerusakan atau misalnya kalau karena aku bisnisnya fashion, di aku pribadi boleh, mengecilkan produk misalnya dia custom size nih, ternyata kegedean. Nah, dia boleh free untuk, resize. Jadi kita ada jasa untuk misalnya potong celana yang kepanjangan atau misalnya, lebar dadanya mau dikecilin, nah itu kita kasih, free, free untuk customer yang sudah membeli produk di Celosia. Nah, sebelumnya
Karena udah perkenalan, kita masuk nih teman-teman ke materinya. Jadi customer experience itu, membuat customer menjadi sadar akan merek yang kita punya, secara brand awareness mereka jadi kenal sama merek kita. Misalnya nih teman-teman lihat logo, kakek-kakek berkacamata, oh itu brand jualan fried chicken. Terus misalnya teman-teman lihat logo, checklist, oh itu logo sepatu. Nah itu adalah kesadaran merek di mana secara customer experience brand tersebut itu sudah melekat di hati customer. Jadi mereka tahapan pertamanya sudah sadar adanya merek tersebut. Yang kedua, pembelian nih teman-teman. Jadi proses di mana pelanggan melakukan pembelian. Gitu. Jadi misalnya kita secara customer experience bagus, mereka itu akan repeat order terus-menerus. Nah, mungkin teman-teman di lemarinya punya nih koleksi brand fashion terus-terusan. Nah, itu teman-teman sudah nyaman sebagai customer terhadap brand tersebut. Nah, yang nggak kalah penting adalah purna jual. Jadi, ini tuh layanan dan dukungan yang diberikan setelah pembelian. Ini mirip sama after sale service tadi. Jadi, teman-teman tuh kalau punya brand, jangan lupa untuk ada kayak garansi. Terus kita mau mendengarkan testimoni dari customer. Karena kita kan bisnisnya pengennya long lasting. Kecuali teman-teman, udah ah yang penting gue dapet cuan sekali. Nanti kalau mereka nggak balik lagi beli juga nggak apa-apa. Nah, itu baru nggak ada maintain ke depannya ya. Tapi kalau misal kita bisnisnya pengen sustain, pengen bertahan sampai puluhan tahun, tentu hal-hal ini harus diperhatikan. Nah, mungkin di sini, teman-teman pernah mendengar, eee, Seth Godin. Jadi dia itu seseorang, pakar marketing. Jadi dia itu bisa menjual sebuah gelas, misal gelasnya itu harganya 100.000 teman-teman, tapi karena dia pengemasan storytelling-nya bagus, dia bisa berhasil menjual gelas tersebut dengan harga 1 juta. Nah, itu kan adalah customer experience yang berbeda ya. Jadi kita kan pasti kalau customer experience kita nyaman, jadi word of mouth-nya bakal lebih bekerja. Kita pasti bakal rekomendasiin, "Oh, ada brand ini loh, dia itu ternyata jualannya kayak gini. Dia itu ternyata, kalau kita belanja memberikan experience yang berbeda." Nah, itu kan membantu, goals-nya terhadap penjualannya teman-teman. Nah, yang berikutnya ada lagi cerita nih teman-teman. Jadi ada salah satu brand properti, dia itu memberikan experience yang berbeda sama customer-nya. Jadi saat kita misalnya mau mengambil unit di sebuah komplek, nah dia itu menyiapkan satu armada atau misalnya entah mobil Hiace atau mobil kayak mobil golf gitu untuk customer yang akan mengambil unit properti itu diajak berkeliling komplek. Nah nanti, mereka itu boleh membawa, sanak keluarga, boleh bawa orang tua, jadi biar merasakan experience berkeliling komplek tersebut. Nah biasanya kan kalau kita mau ngambil unit perumahan itu cuman tahu, oh unit A ini dia punya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi misalnya, 1 ruang tamu. Nah sedangkan si bisnis properti ini menawarkan hal yang berbeda. Customer yang mau mengambil unit di situ, mereka tawarkan untuk berkeliling komplek, terus kayak dikasih tahu nih di komplek ini mostly misalnya banyaknya pengusaha atau Oh, banyaknya, pegawai aku lagi BPJS. bentar, Nah lagi kayak seminar. Aduh. itu bisa apa namanya, bisa kita terapkan ke bisnis yang kita punya. Jadi kan, konsumen merasakan experience yang berbeda dari bisnis-bisnis yang ada biasanya. Nah, yang berikutnya adalah piramida keunggulan customer experience. Yang pertama itu adalah nilai seumur hidup atau customer lifetime value. Kalau Enggak. misalnya bisnis kita itu secara experience bagus ya teman-teman. Terus yang kedua bisa menekan biaya. Misalnya nih bisnis kita itu, bisa keep in touch sama customer, jadi kita nggak perlu lagi, membayar biaya iklan yang besar-besaran, karena konsumen pun karena experience berbelanja di toko kita itu menyenangkan, mereka mau bikin, real testimony atau Hanes review sendiri. Teman-teman kan suka lihat ya misalnya di TikTok atau di Reels, ada customer yang bikin video unboxing atau OOTD tanpa diminta. Nah, biasanya itu mereka sudah merasakan kenyamanan berbelanja di brand tersebut,
Jadi mereka tidak sungkan untuk membantu brand tersebut lebih dipromosikan lagi. Nah, hal itu bisa melahirkan loyalitas customer. Jadi konsumen konsumen bisa lebih loyal terhadap, brand yang kita punya. Nah, itu salah satu keunggulan dari customer experience, teman-teman. Dan yang terakhir, mereka jadi percaya. Jadi misalnya mereka udah pernah beli nih, terus ternyata barangnya nyampenya on time, terus harganya, make sense lah sama kualitasnya gitu, sesuai. Nah, mereka nanti akan trust sama, brand yang kita punya dan bisa menjadi loyal customer dan jadi kepercayaannya lebih terbangun. Nah, yang berikutnya customer relationship management itu terbagi menjadi business management, communication tracking, sama relationship building. Nah, communication tracking ini beda lagi ya teman-teman, ini CRM. Jadi kalau kita punya bisnis, kita bisa eee, database customer kita itu pakai CRM ini. Nah, CRM sistem ini ada banyak tahapannya. Jadi yang pertama ada software, teman-teman. Software itu jadi CRM itu seolah-olah untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, mulai dari kontak dan juga lain-lain. Lalu, CRM ini bisa men-tracking, teman-teman, melacak, aktivitas pelanggan. Jadi nanti database-nya lebih lengkap. Terus, mereka juga bisa menganalisis secara real time, yaitu, real time secara performa bisnis kita. Jadi misalnya ada berapa sih pelanggan yang beli atau misalnya ada berapa yang, jadi loyal customer dan lain-lain. Nah, nanti juga ada dashboard-nya. Dashboard-nya itu kayak virtual data, kita bisa melihat eee, dengan mudah. Jadi kayak dashboard-nya itu udah disajikan dalam bentuk grafik atau misalnya diagram. Terus yang berikutnya, sistem dari CRM juga bisa, integrasi dengan, platform lain teman-teman. Contohnya bisa terhubung dengan, email atau website. Terus, mereka juga dari CRM sistem ini, ada namanya marketing personalization. Jadi dengan data dari CRM ini, bisnis kita dapat personalisasi marketing. Misalnya nih, ngirim email sesuai dengan minat pelanggan. Kan kita jadi udah punya database ya teman-teman. Misalnya Kak Ica senangnya, baju-baju nuansa warna pastel atau sukanya nuansa warna monokrom. Nah, setiap ada new collection yang relate sama itu, secara marketing personalization kalau kita udah punya CRM system, kita bisa email ke pelanggan sesuai dengan minat mereka. Jadi nanti kan result-nya itu engagement-nya bisa naik, terus secara konversi juga, bisa meningkat. Terus bisa lead scoring teman-teman, jadi ini tuh, kita bisa membantu menilai calon, kualitas customer kita, berdasarkan perilaku dan juga data mereka. Misalnya, mereka itu apakah masih mahasiswa, atau misalnya pekerja kantoran dan lain-lain. Yang berikutnya CRM system itu bisa membuat customer profiling. Jadi secara CRM itu dia bisa nyimpen dan mengatur profil pelanggan sesuai dengan data yang lengkap. Jadi misalnya, nama atau alamat atau email dan lain sebagainya sudah terprofiling dengan lengkap. Nah, nanti yang berikutnya adalah customer actions atau landing page. CRM itu bisa melacak aksi pelanggan di website seperti, dia saat mengisi formulir, terus, unit tambahan, terus, secara misalnya mereka kapan sih visit landing page. Nah, itu bisa terdata di CRM system. Nah, solusi CRM itu yang pertama teman-teman bisa menggunakan hotline pintar. Jadi ini biasanya digunakan untuk, solusi CRM dan komunikasi multikanal untuk sebuah bisnis, dari mulai UMKM sampai bisnis yang besar. Terus automasi layanan ini juga termasuk dari solusi CRM, bisa menghemat waktu tim dan memberikan respon real time kepada pelanggan. Tentu dong kalau kita punya bisnis, pengen direspon secepat kilat. Nah, aku pernah, discuss sama teman yang punya bisnis F&B, katanya kalau konsumen di, kuliner itu batas waktu menunggunya 6 jam, teman-teman. Jadi misalnya aku lagi craving pengen risoles nih, nah sampai 6 jam ternyata udah nggak ada respon dari tokonya, biasanya customer akan beralih ke toko yang lain.
Jadi kita selalu bisa respon, as soon as possible. Nah, yang berikutnya solusi CRM ini buat data analitik juga, kita bisa memahami pola perilaku pelanggan untuk penawaran yang lebih relevan. Misalnya kita udah di pencatatan data kita, konsumen ini dia setiap ada new product launching pasti beli. Nah, kita pasti bakal menghubungi mereka saat ada produk yang launching. Nah, kalau di Celosia juga kayak gitu teman-teman, di pengalaman aku pribadi. Jadi database konsumen itu kita bisa melakukan broadcasting atau kita juga bisa, email saat mereka lagi ulang tahun, kita kasih, diskon atau harga spesial saat mereka berulang tahun. Nah, yang berikutnya, kita juga harus tahu nih, apa sih yang diinginkan pelanggan. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah familiar dengan bagan ini, yaitu bisnis model Canvas. Dia terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada mitra kunci atau key key relationship sama vendor, terus ada aktivitas kunci atau key activities. Nah, itu bisnis kita itu aktivitasnya ngapain aja sih? Entah menjual produk, ready to wear, entah menjual produk dari hulu ke hilir. Nah, itu bisa masuk ke aktivitas kunci. Nah, nanti kita juga jangan lupa untuk masukin ke value produk kita. Apa sih keunggulan produk kita dibandingkan dengan, kompetitor? Terus hubungan kita dengan pelanggan, apakah kita sering memberikan diskon atau ada member card. Nah, itu bisa teman-teman bikin gimana sih caranya menjalin hubungan dengan customer. Terus segmentasi pasar kita nih mau siapa aja nih, entah dari sisi demografi ya, misalnya perempuan, atau mau laki-laki, atau misalnya mau perempuan dan laki-laki, atau misalnya hanya mau membidik marketnya pekerja kantoran. Nah, itu teman-teman bisa masukkan ke dalam segmentasi pasar. Terus yang berikutnya adalah saluran yang akan kita pakai untuk mempromosikan produk yang kita punya. Misalnya nih teman-teman pengennya, pakai bisnis online pakai website atau misalnya mau pakai marketplace. Nah, itu bisa masuk ke saluran. Nah, sumber daya itu apa saja sih sumber daya yang teman-teman punya di bisnis teman-teman? Itu dimasukkan ke sumber daya kunci. Nah, terus biaya atau pengeluaran misalkan listrik, terus bensin, terus internet dan lain sebagainya. Dan pemasukan sama pendapatan, revenue stream, itu teman-teman bisa masukin misalnya dari hasil penjualan, barang ready to wear dan lain sebagainya. Nah, dari sini, kita bisa membagi menjadi 3 kategori teman-teman. Jadi, bagan 1, 2, 3, 4 itu masuknya ke keinginan konsumen. Jadi kita bisa fokus nih, apa sih yang konsumen mau dari 4 bagian dari bisnis model Canvas ini. Terus yang berikutnya adalah kelayakan teknis. Jadi sebelum kita launching suatu produk kan kita harus bisa tahu ya, siapa yang akan menjadi mitra kita, terus sumber dayanya juga apa. Nah, itu masuk ke kelayakan teknis. Dan yang terakhir adalah keberlangsungan bisnis. Ini kita bisa masukin struktur biaya sama sumber biaya masuk atau revenue stream. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan kalau bisnisnya baru akan berjalan. Jadi bisa diisi nih, bisnis model kanvasnya. Terus yang berikutnya, berdasarkan teori gunung es, jadi kan, keberlangsungan bisnis kita itu ada tadi keinginan konsumen sama kelayakan teknis, teman-teman. Nah, kelayakan teknis itu kadang sesuatu yang tidak tampak di permukaan. Nah, kalau keinginan konsumen itu aspek yang sangat terlihat, paling tampak dari luar oleh konsumen. Ini benar-benar kuncinya banget nih, teman-teman, karena kita bisa melihat langsung, aspek-aspek tersebut, yaitu di sini ya, keinginan konsumen, dari poin 1 sampai poin 4. Nah, yang berikutnya karena tadi ada materi tentang kesadaran merek atau brand awareness, kita langsung masuk aja nih. Apa sih yang dimaksud dengan brand? Nah, ini ada pembedanya teman-teman. Eee, apa sih brand dan apa itu branding? Nah, apa sih perbedaannya brand dan juga branding?
Kalau brand itu menurut Pak Bi adalah nama atau merek ditambah makna atau value. Nah, kalau branding itu aktivitas untuk menaikkan makna suatu merek sehingga terhindar dari perang harga, membuat pelanggan loyal, serta membangun intangible asset. Nah, kalau kita pengen membangun brand awareness, teman-teman, kita harus, bisa menempatkan produk kita dengan logo yang sesimpel mungkin, usahakan maksimal cuman ada 2 unsur warna, jadi jangan terlalu rame. Mungkin teman-teman di sini sering lihat ya high end brand kayak di beberapa mall di Jakarta, kayak di Plaza Indonesia, Plaza Senayan, itu kan logo-logonya nggak too much dan biasa mereka mostly cuman satu warna, 1 sampai 2 warna. Terus, font-nya juga nggak belibet ya. Nah itu, akan lebih mudah diingat oleh, customer. Apa sih brand awareness itu? Jadi brand awareness adalah kesadaran pelanggan untuk mengenali karakteristik merek produk kita dari mulai nama, gambar, logo, dan juga slogan-slogan tertentu. Jadi misalnya teman-teman dulu pernah dengar nggak sih eee, kayak "Wow keren" atau misalnya RCTI oke. Nah itu kan contoh-contoh, kesadaran kita ya saat cuman ngedengar sekilas, oh udah tahu itu iklan apa. Nah, itu adalah cara kita membangun brand awareness. Apa sih keunggulannya kalau, brand awareness-nya udah baik? Yang pertama, bisa menambah kesetiaan pelanggan. Jadi pelanggan tuh akan loyal terus bisa meningkatkan minat pelanggan untuk membeli produk. Nah, sekarang ada tren baru teman-teman, yaitu pakai komunitas. Jadi misalnya teman-teman suka lihat nggak sih kalau contohnya nih brand Ria Miranda, dia punya, Ria Miranda Woman, atau ada brand apa ya, misalnya dia teman apa gitu. Jadi dibuatin komunitasnya. Nah, komunitas ini biasanya akan dimanfaatkan untuk mereka selalu memberikan, jalur eksklusif saat ada launching produk yang terbaru. Nah, itu keunggulannya kalau misalnya kita punya komunitas. Nah, itu juga termasuk dari, experience customer berbelanja, karena mereka merasa dihargai, "Oh, aku diajakin join komunitasnya nih karena aku udah sebagai loyal customer." Jadi mereka merasa dihargai, spend uang sampai puluhan juta atau ratusan juta ke brand tersebut, bikin mereka, merasa dihargai dengan diajak join community-nya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah dengar kalau brand Hermes tuh kalau kita mau belanja tasnya, nggak bisa, sembarangan kita masuk ke store-nya. Biasanya ada antriannya atau kita minimal sudah pernah membeli produk mereka dulu, 1 gitu. Jadi mereka, bikin orang jadi lebih penasaran sama brand-nya, yaitu adalah customer experience yang mereka, sajikan. Terus ada juga kayak brand-brand yang misalnya kalau kita mau order dibatasin nih, cuman boleh per orang cuman boleh 2 item. Nah itu kan, customer jadi penasaran ya, kenapa sih dibatasin gitu. Jadi kan rasa FOMO-nya tuh jadi lebih, eee, tertantang. Jadi mereka biasanya nanti, bisa jadi customer setia berikutnya dengan experience-experience yang unik dibandingkan, brand lainnya. Nah, gimana sih teman-teman caranya kita membangun brand awareness? Yang pertama bikin konten yang bermanfaat. Nah, konten bermanfaat ini misalnya kalau bisnisnya produk fashion, edukasi misalnya, produknya tuh perawatannya kayak gimana. Terus, mmm kayak misalnya kalau produknya F&B, kandungan nutrisi yang dipunya sama produk yang kita jual itu apa. Nah, itu kan banyak konten-konten bermanfaat yang bisa menaikkan, engagement, sama customer kita. Nah, kita juga bisa, membangun brand awareness melalui influencer marketing. Misalnya kita merasa nih bikin konten bermanfaat itu ternyata impact-nya nggak terlalu banyak, kita bisa menggait influencer marketing tapi yang, eee sevisi sama brand yang kita punya. Ini penting banget ya teman-teman, karena kemarin kan sempat ada kasus salah satu influencer yang, melakukan kesalahan, yang kemudian banyak yang menghujat dan akhirnya brand-brand yang sudah bekerja sama dengan dia itu ikut ke blacklist. Jadi, ikutan kena hate comment, dibilang brand yang mendukung influencer yang nggak benar dan lain sebagainya. Nah, itu kita memang harus selektif saat memilih
influencer atau brand ambassador saat akan bekerja sama sama brand kita, karena itu nanti jadinya sepaket. Nah, apa sih efek dari brand awareness? Bisa meningkatkan followers dan juga interaksi, sama bisa makin meningkat deh kesadaran terhadap merek yang kita punya. Nah, terus kalau misalnya kita, pengen, customer itu keep engagement sama kita, kita harus bikin kalender konten, teman-teman. Jadi, kita harus jadwalkan nih, misalnya hari Senin kita mau posting tentang konten apa, hari Selasa mau apa, dan selanjutnya sampai hari Minggu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih ritmenya, oh ternyata hari Senin jam 10 pagi, customer lebih banyak ya yang reach, postingan kita. Nah, itu bisa dijadiin Eee, patokan buat berikutnya, kapan sih kita akan memposting konten-konten yang kita punya. Nah, ini juga penting ya teman-teman mempelajari waktu terbaik untuk posting. Biasanya nih kalau target market kita, eee, pegawai kantoran, biasanya mereka baru free, after hour ya, after office hour. Nanti mereka, bisa kita kasih postingannya mungkin di atas jam 5 sore. Nah, itu juga bisa ditentuin sama teman-teman. Terus kita lihat, interaksinya, apakah lebih banyak atau lebih sedikit. Terus minggu berikutnya nih, kita posting sesuai dengan interaksi tertinggi di hari tersebut. Terus ikutin juga aktivitas target market dalam memposting. Misalnya nih untuk target market pekerja kantoran, postingnya di atas jam 5 sore ketika mereka sudah di rumah. Itu contohnya. Nah, teman-teman mungkin di sini sudah familiar dengan Google Trends. Jadi, ini juga bisa membantu kita menjamah customer lebih jauh lagi, customer, Google Trends. Jadi Google Trends ini adalah, kata kunci yang bisa kita masukkan dan kita bisa tahu seberapa banyak sih orang yang mencari kata kunci tersebut. Misalnya nih kita mau ekspor ke, Malaysia atau ke Australia. Nah, kita bisa cek nih teman-teman di sini. Eee, ini ya kita play. Misal nih teman-teman masukin lokasinya apa ya, Malaysia atau Australia. Nah, ini kita masukin ya negaranya. Terus kita mau coba kata kuncinya baju batik. Nah, kita bisa tahu nih di Australia dalam 12 bulan terakhir, ada berapa sih orang yang mencari kata kunci baju batik. Lalu bisa dibandingkan berapa orang yang mencari kata kunci baju tenun. Nah, itu teman-teman kalau misalnya kita mau menjamah market di negara lain. Ini kan kelihatan ya bahwa untuk, kata kunci baju batik lumayan ada pencariannya, sedangkan untuk baju tenun zero. Nah, kita bisa juga ganti-ganti aja, kata kuncinya. Misalnya pakai bahasa Inggris, jadi batik clothes, ternyata malah nggak ada tuh, doesn't have enough data to show here. Berarti benar-benar nggak ada yang pakai kata kunci batik clothes di, Australia. Misalnya kita ganti jadi tenun clothes. Nah, ini sama nih, nggak ada yang cari, berarti better kita pakai kata kuncinya baju batik tadi. Nah, ini misalnya kita cari kebaya, nah ini kebaya banyak ya yang cari, berarti kalau teman-teman jualan baju kebaya, hashtag kebaya ini bisa digunakan di, caption kita dan kemungkinan orang Australia itu bisa dapat, produk kita di pencarian karena, mereka sering mencari kata kunci tersebut. Nah, itu teman-teman bisa pakai Google Trends untuk mempermudahnya. Terus misalnya dicari lagi sama batik, batik aja nih. Oke, ternyata banyak ya tadi saat kita coba carinya baju batik, ternyata nggak ada yang cari, dikit banget gitu. Pas udah cuman kata kuncinya batik doang tanpa kata baju, ternyata lebih banyak yang mencari. Nah, itu bisa teman-teman utak-atik pakai Google Trends. Oke, yang berikutnya, misalnya kita mau cari baju batiknya ini, kita cari di negara Malaysia ya teman-teman. Oh ternyata banyak banget, emang kan, masih Melayu ya, jadi mereka, masih cari hal yang
sama kata kunci sama kita. Nah ini baju tenun. Nah ini contohnya negaranya bisa teman-teman sesuaikan aja sama target market teman-teman. Misalnya baju kurung. Nah, ternyata banyak ya yang cari kata kunci baju kurung. Ini juga bisa teman-teman pakai untuk misalnya di Indonesia, kita bingung nih mau bisnis, seblak atau siomay. Nah, itu juga bisa dicari ya kata kuncinya di Google Trends, seberapa banyak sih yang cari kata kunci, siomay atau, eee, seblak tadi. Nah, itu bisa teman-teman cari pakai Google Trends ini. Emang, cukup simpel sih karena ini juga bisa diakses di mana aja. Oke. Nah, cara meningkatkan brand awareness itu yang pertama adalah dari logo produk. Logo produknya jangan too much warnanya, terus, font juga jangan terlalu rame. Penamaan merek ini harus yang mudah diingat. Dulu aku pernah punya brand teman-teman namanya Wufu Skop, itu susah banget ya untuk orang mengingat. Jadi misalnya produk kita nih makanannya enak, terus tapi orang tuh sulit untuk mengingat brandnya. Nah itu kadang agak sulit untuk bikin customer bisa repeat order. Nah, akhirnya aku ganti nama produknya jadi Balik Lagi. Jadi tujuannya biar customer tuh udah beli, terus dia mau balik lagi untuk repeat order. Nah, itu ternyata lebih mudah diingat karena target marketnya adalah orang orang Indonesia. Terus packaging juga harus semenarik mungkin, karena kan sekarang, apa ya, apa-apa tuh di IG story-in. Nah, kalau misalnya packaging kita lucu dan unik, itu gampang banget, eee, menarik hati customer. Terus, ciri khas produknya apa sih? Entah mostly warna pastel atau kita bermain dengan brokat-brokat. Nah, itu bisa disesuaikan dengan, target market teman-teman. Terus deskripsi produknya juga harus jelas, identitas mereknya juga ada, kualitas fotonya harus HD, karena, sosial media kita adalah jendela pertama konsumen buka, produk kita. Jadi misalnya mereka tek nih, baru scrolling 2 kali, ternyata nggak menarik, biasanya mereka akan close dan cari another brand atau mereka, ya udah gitu, nggak akan beli produknya. Tapi misalnya produk kita itu 2 baris pertama sudah menarik, biasanya mereka tuh tertarik untuk scrolling. Makanya sekarang kan ada menu pin ya teman-teman di media sosial, jadi yang terpenting itu kita simpan di paling atas. Nah tujuannya biar konsumen bisa lebih tertarik dan mau, mendalami brand kita dengan lebih dalam. Terus yang berikutnya, tips pemilihan merek itu harus unik, sesuai dengan target market, target pasar, terus terasosiasi oleh diferensiasi, mudah diucap dan juga diingat, sama hindari angka. Nah, ini yang tadi aku bilang, menurut Alris, salah satu jalan tercepat menuju kegagalan adalah memberi merek nama yang umum. Jadi saat produk kita itu mereknya kita ketik di Google, ternyata muncul banyak, ada yang jual basreng, ada yang jual sepatu, ada yang jual tumbler. Nah, biasanya mereka nanti bingung nih, ini brand ini tuh arahnya kemana sih dan apa sih keunggulannya. Sedangkan kalau kita bikin brand, cuman the one and only one, orang jadi tahu ya, misalnya produk yang logo checklist, oh itu dia jual sepatu merek ini gitu. Nah itu biasanya lebih mudah diingat teman-teman, makanya kita harus sebisa mungkin bikin merek yang nggak pasaran. Nah ini contoh-contohnya brand-brand yang secara brand awareness sudah baik. Jadi teman-teman cukup lihat logonya udah tahu dia jual apa, oh ini jual fried chicken, ini jual mie instan, ini jual pasta gigi, ini jual apa namanya, Sensoplast. Bahkan ada beberapa brand yang kalau kita belanja itu, jadi malah pakai, ini, misalnya kita mau belanja jenisnya nih, mau ke warung bilangnya mau beli Aqua, padahal kita mau beli air mineral, gitu teman-teman. Nah ini biasanya brand-brand yang sudah bagus secara brand awareness. Nah ini merek tanpa diferensiasi yang kuat hanyalah, komoditas yang dilabeli. Nah ini contohnya nih teman-teman, ini kan keripik singkong ya. Ini packaging-nya polos, tapi kan kita nggak bisa men-judge, oh rasa, keripiknya nggak enak. Mungkin bisa jadi rasa keripiknya ini lebih enak dari
keripik kebanyakan yang sudah bermerek. Tapi karena dia tidak punya, apa namanya, tidak punya packaging yang menandakan apa sih mereknya, terus saat customer akan repeat order harus kemana, nah ini jadinya kurang secara produknya. Nah ini contohnya ada produk yang dilabeli, berarti kan ini oke ya buat dijadiin buah tangan. Terus misalnya pas teman-teman icip, "Ih rasanya enak nih, aku pengen beli lagi." Kita tahu kita harus hubungi kemana dan mereknya tuh apa, bisa kita cari di media sosial. Sedangkan kalau kita jual polosan gini, orang saat merasa makanannya itu enak, mereka mau repeat order agak kebingungan ya teman-teman, harus nyarinya tuh kemana. Nah itu. Nah, menurut Aris juga kualitas itu penting, namun brand tidak hanya dibangun hanya dari kualitas. Nah, ini contohnya ya teman-teman, ini sepatu yang tadi pakai logo checklist, ini kalau nggak pakai logo checklist. Nah, kadang kan konsumen itu bisa lihat ya, misalnya secara quality sama-sama bagus, tapi ternyata dengan adanya logo ini bisa menaikkan harga jual. Karena udah banyak Eee, pengalaman konsumen berbelanja dengan brand ini tuh dia merasa, dia jadi dihargai atau orang jadi tahu, "Oh, sepatu yang lo pakai tuh mahal," gitu, dengan melihat logo ini aja. Gini ya teman-teman jadinya tuh, sepatu ini ditambah logo ini jadinya ini, dan ini bisa menghasilkan, harga jual yang tinggi. Nah ini tadi sepenting itu packaging, ini ada sedikit video, ini dulu zaman COVID-19, bentar. Karena dampak corona, aku yang awalnya jualan hijab impor harus putar otak dan memutuskan untuk jualan masker motif gini untuk membantu mendongkrak penjualan dan membayar gaji karyawan. Awalnya kalau ada yang order, aku bungkus dengan plastik bening dan langsung aku kirim kayak gini. Kurang menarik ya? Tapi alhamdulillah selama 2 bulan omsetnya sebanyak ini. Lalu tiba-tiba aku kepikiran, aku pengen biar lebih cepat dan simpel, aku packing maskernya per 3 pieces, dan aku kasih kertas background belakang supaya nggak lemes waktu dikirim. Tapi desainnya aku pilih yang lucu-lucu supaya lebih menarik aja. Dan aku benar-benar nggak nyangka dengan efek dari kertas background simple kayak gini, selama 20 hari omsetku jauh meningkat, bahkan hampir 100% dari penjualan selama 2 bulan. Maka dari itu teman-teman jangan pernah ngeremehin the power of packaging. Nah, itu sepenting itu ya teman-teman, packaging bagi bisnis yang kita punya. Nah, terus sama ini nih, contohnya foto produk tanpa model. Nah, aku kan sering coba upload beberapa ya. Ini contohnya produk Celosia, jadi tadinya sempat dipakai sama model, tapi nggak pernah setinggi ini engagement-nya. Jadi lumayan sih viewersnya sampai 589.000, terus yang save-nya juga banyak. Jadi, kita kenapa sih kalau misalnya bisa efisien dengan foto produk aja tanpa model, tapi sudah menghasilkan engagement yang bagus, nah itu kita terapin aja ke bisnis yang kita punya. Nggak perlu kita maksain harus pakai model biar estetik gitu. Karena, kenyamanan konsumen secara visual itu beda-beda. Mungkin di bisnis kita, di case yang, kalau di aku, konsumen mostly lebih senang foto produknya real kayak gini dan close up dibandingkan saat dipakai oleh, model atau talent. Ini contohnya beberapa produk yang bisa dipakai fotonya tanpa, model. Terus kayak gini ditumpuk juga beberapa baju dengan tone dan warna yang senada. Nah, sama ini juga teman-teman kita sebagai konsumen biasanya sekarang senang lihat behind the scene bisnis dari yang kita order. Oh, jadi kayak apa ya, senang aja gitu lihat ASMR, orang bikin produk packing. Ini teman-teman bisa lihat ya dia saat bikin video packing yang like-nya sampai 16.300. Terus yang save dan share-nya juga banyak. Ini videonya, estetik kalau kata anak sekarang. 5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, putting you to find the corner of it. Drive me by the block, going to live in the right club, and good tunes up, feel the fresh air, feel the air staring dark and light. Get a little bit scared, my heart gets some wings to live in dreams, and at the top of our love, we see.
Nah, itu contohnya teman-teman video yang tentang packaging. Oke, nah ada gitu. Nah, ini juga oke videonya menurutku dulu dia sempat viral sampai jutaan yang views. Lumayan banyak ya yang ngelihatnya. Kita coba play ya teman-teman. Jadi sebenarnya alasan aku resign dari TikTok adalah aku mau jadi ibu kos. Ini kos-kosannya baru jadi dan kita udah rancang segimana mungkin supaya homey tapi juga smart. Lantai satu ini adalah kamar deluxe. Desainnya itu sebenarnya simple aja. Yang jadi fokus buat kita adalah kenyamanan dan kemudahan karena semuanya udah di provide. Untuk setiap kamarnya kita memang ada jendela supaya ada ventilasi dan kita udah pastiin untuk tempat penyimpanannya adalah yang semaksimal mungkin. Lemarinya itu kita custom sampai atas, bahkan di working desk-nya juga ada lemari yang besar dan kita udah termasuk kamar mandi dalam yang udah ada water heater-nya. Untuk cek availability-nya atau details-nya itu bisa cek di website cove.id. Nah, yang di lantai 2 ini adalah kamar yang superior. Bedanya di layout dan space penyimpanannya, tapi ini tetap ada jendela dan smart TV, kaca yang super gede. Kamar mandinya tetap di dalam kok. Untuk communal areanya, lihat dong seberapa comfortable-nya ini dan juga ada rooftop, tentunya lengkap sama kitchen. Ini by the way Cove Tripuri, lokasinya di Kebon Jeruk dan rate-nya kurang lebih segini, oke? Nah, dia di videonya ini hook-nya oke ya teman-teman, di awal tuh dia bilang alasan aku resign dari TikTok karena mau jadi ibu kos. Nah, itu yang bikin audiens mau stay nonton sampai akhir. Jadi sebenarnya alasan aku resign dari TikTok adalah, Nah, itu kan jadi termasuk sebenarnya alasan aku ini ya, mengundang ketertarikan konsumen. Nah, biasanya kita bisa tentuin niche-nya mau gimana, terus hook-nya itu di 3 detik awal. Karena kan sekarang orang mostly pada zombie scrolling ya teman-teman. Jadi kalau ada video panjang terus boring, mereka tuh nggak akan nonton sampai selesai. Jadi biasanya mereka lihat di detik-detik awal, ini oke nggak sih buat gue tonton buat habisin waktu sampai akhir. Nah, biasanya hook-nya tuh di 3 detik awal. Nah, ini headline dan rekomendasi judul template atau hook yang teman-teman bisa pakai untuk menarik hati para customer. Yang pertama misalnya contohnya benefit and meaning. Contohnya misalnya kaget banget nih lihat baju semewah ini cuman berapa misalnya harganya. Terus cara untuk ini, misalnya contohnya cara untuk beli rumah di usia 25 tahun. Terus kayak cuma pakai bla 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 bikin kamu kelihatan bla bla bla. Nah, ini jadi hook-hook di awal yang banyak dipakai sama eee, pelaku bisnis biar bisa menarik hati customer mereka. Terus cara A tanpa B misalnya, cara terlihat elegan tanpa harus mahal. Apalagi sekarang kan kalau di TikTok sama Reels itu video bisa kita cepetin ya teman-teman. Jadi usahakan 3 detik awal tuh kuncinya buat bikin mereka mau tetap stay nonton video kita sampai akhir dan tanpa dicepetin. Terus lakuin ini contohnya lakukan ini sebelum kamu beli sepatu baru. Terus perbedaan antara tas asli dan juga tas palsu. Terus contohnya jawab pertanyaan, kayak, "Ini owner skincare jualan apa sedekah sih?" Nih biasanya judul-judulnya tuh yang menarik orang buat nonton lebih lama lagi video yang kita putar. Terus jenis atau ciri, kayak ciri-ciri orang yang selalu beruntung. Nah, itu banyak ya teman-teman beberapa ide contoh-contoh, hook yang bisa dipakai, gitu. Terus apa ya, mmm yang berikutnya adalah waspadai indirect kompetitor. Jadi ini juga termasuk, experience kita saat berbelanja ya. Misalnya teman-teman datang ke sebuah supermarket, terus datang ke, lorong yang menjual susu misalnya. Di situ kan semua produk susu tuh di displaynya sebelahan ya. Nah, itu masuknya adalah indirect kompetitor, yaitu produk yang memberi solusi sama, yang kemungkinan akan dipajang sederet dengan produk yang kita punya. Contohnya nih tadi kompetitor Maicih tak langsung adalah makanan keripik lainnya. Nah, misal teman-teman punya brand F&B misalnya atau fashion yang di mana kita, simpen produknya di tempat yang mostly banyak, yang serupa, nah kita harus punya daya tarik saat mereka jalan ke lorong itu yang dilihat pertama adalah produk yang kita punya. Jadi, eee, konsumen punya experience yang berbeda juga.
Nah, ini contoh-contohnya channel YouTube yang bisa ditonton untuk entrepreneur, ada Seth Godin, TED Talk, terus The Google Business Channel, CNN Bisnis Anak Muda. Nah, kadang kalau aku pribadi nih teman-teman, sering merasa termotivasi saat melihat, bisnis-bisnis lain yang sudah tumbuh dan berkembang. Nah, biasanya aku tonton beberapa YouTube ini. Nah, ini yang terakhir nih, ada kuis juga. Apa sih teman-teman perbedaan brand, branding, dan brand awareness? Boleh teman-teman jawab di kolom chat, yang jawab duluan dan jawabannya benar nanti akan ada hadiah untuk satu orang ya. Oke, teman-teman. Dia boleh langsung jawab pakai on mic ya. Oh, boleh pakai mic, boleh mau langsung juga boleh. Ya baik, sebelumnya Kalau terima brand itu biasanya kasih punya kesempatannya. keunggulan. Brand itu adalah suatu identitas dari suatu produk atau jasa yang membedakannya dari pesaing gitu. Contohnya itu kayak Tesla nih, itu adalah brand kendaraan listrik, sedangkan logo huruf T jadi simbol identitasnya. Nah, kemudian untuk branding itu adalah proses strategis membentuk, mengelola dan memperkuat citra brand di apa ya di pikiran konsumen gitu. Contohnya itu kayak misalnya Tesla ini melakukan branding sebagai perusahaan ramah lingkungan dan berteknologi tinggi dengan slogan accelerating the world transition to sustainable energy. Kemudian untuk brand awareness ini atau kesadaran merek itu adalah suatu tingkatan sejauh mana konsumen ini bisa mengenali atau mengingat sebuah merek nih. Contohnya itu ketika kita mendengar suatu kata mobil listrik nih, sebagai besar orang langsung ingat Tesla nih. Itu artinya brand awareness-nya Tesla sangat tinggi. Thank you. Oke, makasih Mahdor ya. Kak, boleh jawab lagi nggak ya, Kak? Boleh boleh deh 2 orang. Oke, sepaham aku, brand itu identitas dari sebuah produk, layanan, atau perusahaan yang isinya nggak hanya nama dan logo, tapi juga citra atau kepribadian dari identitas tersebut. Nah, kalau branding itu adalah proses membangunnya atau memperkuat brand, mulai dari gaya komunikasinya. Kemudian untuk brand awareness itu adalah tingkat seberapa kenal orang dengan brand kita. Jadi kayak orang itu langsung ingat nama atau logo kita pas dengar kategori produk tertentu. Contohnya kayak air mineral, tapi orang-orang nyebutnya Aqua. Nah, kalau yang branding tadi, contohnya gaya promosi. Nah, kalau yang brand, nama brand itu contoh kayak Skin White atau True to Skin. Nah, yang kayak gitu, Kak. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, Kak Valeria. Sehat Iya, selalu, Kak. Lina. Iya, makasih ya. Oke, teman-teman nih karena nggak kerasa juga waktunya sudah 45 menit kurang lebih aku sharing hari ini, aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Feli atas materi yang luar biasa dan sangat berdaging ini. Tadi kan udah dijelasin juga ya sepemahaman aku tuh ada customer experience tentang gimana sih cara bikin pelanggan tuh ngerasa puas, ngerasa nyaman dan pengen balik lagi gitu kan. Karena mereka tuh berkesan sama produk yang kita buat gitu. Terus kita juga nggak boleh menurunkan kualitas produk kita gitu ya Kak, walaupun bisnisnya udah besar, udah terkenal, tapi kita nggak boleh menurunkan kualitas produk. Nah, oke, baik rekan-rekan semuanya, setelah kita mendengarkan materi yang keren banget dari Kak Feli tadi, dipersilahkan kepada rekan-rekan semuanya apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand. Maksimal 5 penanya saja ya, pastikan sudah on cam dan menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan melalui email. Dan satu lagi nih, 2 penanya terbaik yang beruntung nanti akan berkesempatan mendapatkan door prize e-money dari Elmes Group dan mendapatkan produk Chelsea milik Kak Feli. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan yang nggak datang 2 kali ya teman-teman. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya, tapi jangan lupa untuk on cam dan pakai virtual background. Oh, ini ada lumayan banyak ya, langsung ada 5. Mungkin Kak Lokasari Pradana mungkin bisa langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Lokasari Pradani dari Tangerang.
pertanyaan saya, bagaimana membuat produk yang menarik dan berkualitas dengan persaingan dengan brand lain dengan harga yang terjangkau? Terima kasih. Oke, ini ditampung dulu atau langsung aku jawab ya? Boleh, bebas Kak. Dari Kakak sendiri mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Bebas. Oke, makasih banyak, pertanyaannya, aku coba jawab ya. Gimana sih cara kita bikin produk yang, berkualitas bagus dan bisa bersaing di pasaran, tapi dengan harga yang affordable ya? Ya, terjangkau. Oke, mmm, sebenarnya kalau untuk bikin produk yang beda itu, pertama kita harus siapin satu media sosial khusus untuk mem-follow beberapa kompetitor. Ini di, pengalaman aku pribadi. Jadi tujuannya kita bisa lihat nih, kompetitor itu saat ini lagi buat apa, produk apa. Nah, kita harus bikin produk yang berbeda. Jadi kayak ngebangun value proposition yang jelas. Eee, Misalnya nih, kalau aku karena jualan batik, mungkin bermain di pattern. Jadi jangan bikin batik yang patternnya sudah pasaran. Terus kalau misalnya teman-teman tahu di sini ada beberapa brand, tapi aku mungkin nggak bisa sebut brandnya. Jadi ada brand yang dia itu, desainnya bener-bener unik. Jadi kalau teman-teman sekarang kan di toko oren kita bisa ini ya, nge-scan produk nih. Kita bisa scan produk, saat kita scan produk tersebut hanya toko dia aja yang muncul produknya. Nah, berarti kan produknya unik ya. Nah, produk yang unik itu keunggulannya adalah saat kita menjual dengan harga yang cukup tinggi, mereka akan tetap mau tidak mau beli produk kita karena mereka tidak bisa mencari produk, penggantinya di toko yang lain. Nah, kita harus mengusahakan itu yaitu dengan sering riset dan development. Misalnya kita sekarang sering buka Pinterest, terus kita follow beberapa, kompetitor yang berpotensi tinggi, nanti kita rangkum nih apa sih yang bisa kita buat tapi belum ada di pasaran. Nah, itu memang PR kita sebagai, pelaku bisnis, kita harus mau riset dulu di awal. Terus yang berikutnya, apa ya, kita harus, kumpulin, feedback-feedback dari customer, biar mereka tuh lebih, percaya sama produk yang kita punya. Atau misalnya nih dengan cara mungkin ya kalau toko-toko lain nih teman-teman tanggal kembar itu mereka, bikin diskon ya nggak sih tanggal kembar diskon 10%, misal 10-10, 11-11. Nah, kita mungkin bisa membedakannya kalau setiap tanggal kembar kita bukan mengadakan diskon, tapi kita launching produk. Jadi, pembedanya, oh kita tuh setiap tanggal kembar, launching produk baru nih gitu. Jadi, konsumen menantikan tanggal kembar itu bukan untuk mendapatkan diskon, tapi untuk melihat apa sih produk yang akan kita luncurkan. Nah, itu penting banget. Nah, ini kalau produk fashion, mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada nama brand namanya Toko Didio sama Mata Clothire. Nah, mereka itu menurutku unik dan termasuk, jarang ada yang bikin produk serupa. Jadi saat mereka bikin produk launching sold out, padahal harganya itu di atas 750.000 teman-teman, itu kan cukup lumayan ya harganya. Jadi menurutku yang penting adalah kayak gitu, kita, jual produk yang belum ada desainnya di pasaran. Terus misalnya nih biasanya kalau produk kita udah viral, resikonya adalah akan semakin banyak yang mengikuti. Nah, tapi kita nggak perlu khawatir kalau kayak siapa tuh, aku lupa, Karl, dia tuh setiap ada, dia launching produk ada yang ngikutin, ya udah dia ganti toh dia kreatif gitu merasanya. Jadi kita nggak perlu takut kalau produk kita itu ada yang nyamain. Karena kalau kita kreatif, kita bisa, memunculkan produk-produk baru lagi ke depannya. Nah, untuk harga, sebenarnya harga itu tergantung target market kita. Nggak semua orang, mencari produk yang harganya, murah karena mereka suka takut kualitasnya tuh sebanding sama harga. Misalnya teman-teman nih target marketnya mau menengah ke atas. Nah otomatis, eee, HPP terus
kualitas barang yang dijual, tentu harus beda dong. Jadi, teman-teman bisa lihat nih target market teman-teman tuh, menengah atau menengah ke atas. Nah, itu bisa membedakan untuk penyatingan harga jual. Terima kasih Kak Valeria atas jawabannya, sangat membantu saya sekali. Semoga saya Oke. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, jangan lupa untuk mengisi link absensi juga yang sudah dibagikan di kolom komentar di obrolan grup ya. Dan jangan lupa kalian harus memasukkan screenshot pada saat webinar tadi. Oke, mungkin kita sembari menunggu yang lain bisa sambil absensi dulu ya teman-teman. Mungkin untuk penanya selanjutnya, wah ini tambah banyak ini yang raise hand. Mungkin Oke, bisa Kak, boleh, Kak. ke Adrian Adinata, boleh silahkan. Halo, Kak. Halo. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Adinata dari Lampung. Izin bertanya, Kak. Yang pertama, apakah brand awareness yang terlalu tinggi justru bisa menjadi bumerang? Kapan merek menjadi terlalu populer atau terlalu mainstream? Dan bagaimana kita mencegah hal itu terjadi? Yang kedua, pelanggan sekarang memiliki harapan yang sangat tinggi dan mudah pindah ke kompetitor. Bagaimana cara kita menciptakan wow factor yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar gimmick sesaat? Terima kasih. Oke, makasih Adrian dari Lampung. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku coba jawab pertanyaannya. Yang pertama, gimana sih biar, konsumen itu tidak pindah ke kompetitor? Sebenarnya, caranya cukup simpel, yaitu dengan tadi kita bisa, dengan after sale service sama bikinin community. Nah, kalau misalnya konsumen kita udah terikat di community yang kita punya, biasanya mereka itu udah jadi loyal customer, karena kita bisa bikin dia selalu nyaman berada di komunitas yang kita bangun. Nah, biasanya community ini apa aja sih? Misalnya kita kumpulin, misal kita punya 100 loyal customer, kita ajak mereka ikutan kelas make up secara gratis. Terus misalnya nanti kita mau launching produk, mereka itu dikasih PR package. Jadi mereka tuh merasa, apa ya, jadi influencer secara tidak langsung. Jadi mereka seneng nih, "Oh, aku dihargai nih sama brand yang selama ini aku spend banyak uang buat beli produknya terus-menerus." Nah, itu biasanya mereka tidak akan berpaling ke lain hati. Nah, cuman kalau konsumen itu kalau suatu saat kita sempat bikin dia kecewa, itu mereka akan mudah untuk beralih. Nah, makanya kita sebisa mungkin lewat community itu kita selalu keep in touch, terus kita as owner mungkin bisa ngadain talk show atau misalnya ngundang mereka untuk bikin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi kan banyak ya misalnya terutama nih yang target marketnya perempuan, misalnya diajakin ikutan kelas yoga bareng, atau diajakin pedal bareng, atau dibikinin kelas pilates dan lain sebagainya. Nah, itu biasa mereka suka. Nah, itu gunanya kita cari Google Trends, apa sih yang lagi, pembahasan apa yang lagi ngetren saat ini. Jadi saat kita punya komunitas, kita bisa, memberikan, apa namanya, pesan positif ke komunitas yang kita punya. Terus misalnya kita mau launching produk, misal mau fashion show nih, nah kita bisa undang, bikin invitation buat para konsumen-konsumen loyal kita. Jadi mereka sebisa mungkin tidak akan lari ke lain hati karena merasa dihargai. Terus yang berikutnya tadi, apakah brand awareness bisa jadi bumerang ya? Nah, sebenarnya bisa banget ya, karena brand awareness yang tinggi kadang bisa jadi bumerang kalau tidak diimbangi dengan, brand loyalty dan juga experience dari brand yang kita punya. Makanya kita harus tahu nih, eee brand awareness ini, kita harus imbangi sama brand loyalty. Jadi kita harus mengelolanya dengan baik. Jadi jangan sampai konsumen itu berekspektasi tinggi sama brand yang kita punya, terus,
konsumen itu jangan nyampe kita kesampingkan. Jadi kita harus bikin mereka tetap loyal sama kita. Nah, itu jadi nggak jadi bumerang buat kita gitu. Terus kita juga harus membangun brand apa ya, brand customer experience-nya secara konsisten. Misalnya nih kita bikin event buat konsumen loyal kita itu setiap 1 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Nah, itu bisa dikurasi juga nih, misalnya nih kita bikin poster di media sosial, terus kayak kita nanti diseleksi tuh 20 orang loyal customer bisa diundang ke event yang kita punya. Biasanya mereka nanti nyimpen komen, jadi kayak semacam giveaway gitu. Nanti kita pilih komen-komen yang menarik dan mereka yang akan terpilih untuk join event yang kita punya. Sekarang banyak sih bisnis-bisnis yang sudah punya community. Jadi kita bisa bikin community buat menarik customer, gitu teman-teman. Oke Kak, terima kasih Kak atas penjelasannya. Oh ya, sama ini, sekarang tuh konsumen itu beli produk tuh nggak sekedar produknya, tapi dia beli makna. Misalnya nih teman-teman kalau tahu brand SJM, Sejauh Mata Memandang, dia kan sustainability fashion, mulai dari hulu ke hilir itu dia apa namanya, sampah-sampah produk fashion-nya pun jadi produk yang punya daya jual, misalnya dijadiin ikat rambut atau dibuatin tas dan lain sebagainya. Nah, jadi walaupun harga jualnya itu di atas 1 juta, mereka itu mau beli sebagai customer karena, "Oh, ini produknya mendukung ini loh, go green," gitu, terus ramah lingkungan, terus pewarnanya juga alami. Nah, itu sebenarnya lebih melekat maknanya di hati customer daripada sekadar produk yang kelihatan itu tuh money oriented banget. Jadi misalnya dia mass production, terus dia teman-teman mungkin sekarang tahu ya ada beberapa brand yang white label, jadi dia ngambil dari Bangkok, dari China, tapi dia mengaku sebagai lokal brand. Padahal dia nggak self manufacture di Indonesia, tapi beli produk dari China atau dari Bangkok. Nah, itu lagi banyak banget, sekarang lagi banyak dibicarakan. Nah, kan nanti konsumen kecewa ya, saat dia sudah merasa, "Oh nih gue support lokal brand," taunya ketahuan si brand itu white label, ngambil dari China atau Bangkok, kan konsumen merasa dibohongin dan bisa lari ke kompetitor. Nah, itu jadi penting banget untuk menjaga kepercayaan konsumen, gitu. Makasih. Ya, terima kasih Kak. Ya. Baik, mungkin karena waktunya sudah mepet ya, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Boleh dari Tridila dipersilahkan. Halo Kak, apakah suara saya sudah jelas? Oke, udah jelas. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Tridila, asal saya dari Aceh. Untuk Kak Valeri, terima kasih banyak Kak atas ilmunya yang super daging, kemudian insightful dan sangat menginspirasi bagi Gen Z ataupun anak muda lainnya. Di sini Kak, saya sudah catat beberapa pertanyaan seputar pembahasan materi. Yang pertama, menurut Kak Valeri, bagaimana nih Kak tips ataupun strategi yang efektif dilakukan oleh Gen Z saat ini supaya kami itu dalam mengembangkan bisnis dan juga brand yang unik itu terus konsisten grow up dan juga grow mindset Kak. Apalagi saat ini tuh kalau kita mau mengembangkan brand itu dalam membuat konten itu like dan juga followers dan lain itu selalu sedikit Kak. Sedangkan kalau kita buat video yang lain yang bukan mengandung unsur jualan itu selalu FYP begitu Kak. Nah, bagaimana menurut Kak Valeri tipsnya? Kemudian yang kedua, menurut Kak Valeri bagaimana cara agar kita tuh dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan nih Kak di era digital yang penuh skeptisisme. Dimana kan saat ini karena udah banyak banget gitu brand yang mengundang brand ambassador ini, tapi itu sering banget mengundang seperti berita palsu, ulasan palsu, dan sehingga membuat para konsumen itu jadi ragu nih Kak, kurang percaya dengan honest review yang betul-betul dari produk yang akan kita kembangkan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga menurut Kak Valeri nih Kak, saat ini itu bagaimana cara agar kita ini tuh dapat terus mengukur dari keberlanjutan atau sustainable dari brand yang ingin kita kembangkan ini tuh sudah sejauh mana supaya kita ini dapat
melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama nantinya brand-nya ini tuh benar-benar akan sustain sesuai dengan target pasar ataukah belum, Kak? Sekian pertanyaan dari saya, Kak Valeri. Saya ucapkan terima kasih. Oke, makasih. Aku coba jawab ya pertanyaannya tadi. Yang pertama itu gimana sih caranya konsisten ya dalam bikin postingan. Jadi kan kayak Gen Z itu apa namanya, biasa likersnya sedikit ya. Terus Iya, pertanyaan Kak. Ya, kedua kurang lebih seperti itu, Kak. pertanyaan kedua gimana sih percaya sama orang membangun trusted ke bisnis yang kita punya ya? Karena sekarang kan banyak scam dan lain sebagainya. Nah, aku coba jawab dulu yang pertama. Sebenarnya kalau Gen Z ini menurutku mereka itu unik dan super kreatif. Jadi karena aku juga di kantor beberapa tim itu Gen Z, mereka itu ide-ide kontennya susah ditebak dan apa ya, bikin cepet FYP. Nah, menurutku kalau misalnya kita mau jualan, tapi konten jualan itu like-nya dikit, mungkin bisa dikemas jadi soft selling. Misalnya nih, bikin kayak video A Day in My Life misalnya atau Get Ready With Me, dan di tengah-tengahnya itu menyimpan unsur promosi produk. Jadi sebenarnya, kita terlihat, lagi ceritain kehidupan, tapi ternyata di tengah-tengah itu kita mempromosikan produk yang kita punya. Nah, itu bisa dicoba. Nah, terus gimana sih kita membangun kepercayaan konsumen di era sekarang? Sebenarnya udah banyak, marketplace, yaitu sebagai pihak ketiga yang bisa membantu kita buat lebih percaya saat akan melakukan transaksi. Misalnya nih teman-teman, kalau transfer direct nih ke owner-nya, takutnya nanti dia kabur. Sedangkan kalau kita lewat marketplace, ya, jadi uang kita itu akan di-keep sampai barangnya sampai di kita, lalu akan dicairkan ke penjual saat produknya sudah kita, ulas atau sudah kita pastikan diterima dengan baik. Nah, jadi sekarang memang ada pergeseran, daya beli konsumen. Yang dulu itu mereka percaya untuk, transfer direct, sekarang konsumen lebih mostly prefer belanja lewat marketplace. Nah, aku juga sempat mengadakan polling di media sosial Celosia, lebih senang belanja lewat website atau marketplace. Nah, mereka prefer lewat marketplace. Mau kita iming-iming lewat website free ongkir atau misalnya, harganya lebih murah, mereka kan lebih prefer berbelanja lewat marketplace karena secara kepercayaan itu sudah dibangun melalui pihak ketiga atau lewat marketplace. Nah, yang berikutnya suka banyak influencer yang, reviewnya itu nggak honest review ya. Jadi menyebarkan berita palsu. Nah, ini memang tugas kita as owner bisnis untuk, selektif memilih influencer yang dia itu honest review. Makanya kalau sekarang teman-teman lihat, sudah ada pergeseran, endorsement. Jadi endorsement itu sekarang sudah tidak diminati lagi, kurang diminati lebih tepatnya, karena, influencer itu terlihat sebagai template iklan. Kalau teman-teman lihat misalnya nih, influencer yang IG story-nya udah kayak mesin jahit tuh titik-titik banyak banget. Nah, dia tuh akan mempromosikan hal-hal yang sama berulang-ulang kayak, "Hei, jangan beli di ayo dong beli produk ini, bahannya lembut." Lucu banget deh gitu kan kalimatnya. Jadi udah template. Kita sebagai penonton udah merasa bosan. Nah, sekarang itu lebih, menjanjikan kalau kita punya bisnis itu yang mempromosikan adalah affiliate marketing. Jadi terlihat lebih honest review dan seolah-olah mereka itu beli sendiri padahal kita kirimkan sampel produk. Nah, itu sebenarnya adalah pergeseran daya beli masyarakat sekarang. Jadi sebetulnya menurutku daya beli masyarakat itu tidak terlalu menurun, tapi hanya, cara mereka berbelanja, mengalami pergeseran. Jadi caranya nih, misalnya tadinya mereka itu beli produk yang mereka cari nih, misalnya aku mau ke undangan ya, terus aku search kebaya. Nah, itu sekarang udah jarang. Jadi mereka itu lebih senang beli produk yang lagi viral. Apa yang FYP saat itu, nah itu yang dibeli. Jadi misalnya kita punya produk, usahakan produk kita itu sering viral, yaitu dengan cara tadi, bikin konten yang hook 3 detik awalnya menarik, terus jangan lupa juga stoknya itu disiapin. Jadi kan temenku waktu itu pernah cerita, dia tuh iseng bikin sebuah produk. Nah, udah gitu ternyata diposting di TikTok terus viral. Ternyata secara,
bahan baku sama SDM tuh nggak mumpuni untuk bisa menerima pesanan. Nah, itu jadi teman-teman harus siapin juga. Jadi kalau kita mau posting sesuatu, kita usahakan, berdoanya ini produk akan viral gitu. Jadi jangan setelah viral baru kita cari SDM untuk produksi, baru kita cari bahan baku, tapi sudah di-prepare nih, how if produk ini viral, gimana sih kita me-manage-nya gitu. Oh, terus yang berikutnya adalah, kita harus konsisten dalam, produk karena, viral itu sebetulnya bonus, tapi konsisten itu pondasi. Jadi sebenarnya, kita jangan keikut-ikutan produk yang sekarang cuman viral sesaat terus akhirnya ditinggalkan. Mungkin teman-teman pernah dengar dulu ada es kepal Milo, dulu sempat viral banget tapi kan sekarang sudah tenggelam. Nah, kita usahakan bisnis kita itu sustain berapa puluh tahun ke depan, berapa belas tahun ke depan, tapi tidak terlalu FOMO dengan hal yang viral. Jadi hal yang viral itu cuman kita jadikan sesekali aja buat nge-boost, brand kita. Tapi untuk produk sehari-hari ya kita harus ngikutin warna dari produk yang kita punya. Jadi jangan berubah-ubah. Jadi misalnya nih, sekarang lagi tren, baju shibori, kita bikin shibori. Nanti shibori udah nggak tren, bikin lagi apa. Jadi kan, nggak jelas ya identitas brand kita itu ke arah mana. Jadi usahakan punya warna, tapi tetap mengikuti tren, yaitu dengan misalnya mengikuti cara bikin kontennya gitu, atau cara pemasaran produknya dan lain-lain. Semoga menjawab ya. Terima kasih banyak Kak Valeri atas semua ilmu, insight positifnya Kak, dan juga pastinya semakin meningkatkan motivasi lagi bagi diri saya untuk nantinya itu bisa tetap grow up lagi dan terus sustain juga dalam mengembangkan brand khususnya di era saat ini yang penuh dengan persaingan. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Mbak Dila, kalau boleh tahu bisnisnya apa ya? Sudah punya bisnis atau akan berbisnis? Sekarang ini coba-coba bisnis Kak di bidang kuliner. Oh, di bidang kuliner. Oke Mbak, Iya semoga Kak. sukses selalu ya bisnisnya. Amin. Makasih Kak Valeri. Ya, sama-sama. Wah, terima kasih banyak Kak Feli atas jawabannya dan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan. Mohon maaf juga nih, jadi cuma 3 ya karena waktunya terbatas. Bagi rekan-rekan juga yang belum presensi, bisa scan barcode ya yang sudah disediakan di layar dari panitia. Baik buat, rekan-rekan semuanya yang belum absensi tadi di link yang sudah ada di grup tadi yang ada di komen, bisa langsung di-scan aja barcode di sini, ditunggu sampai pukul 20.33. Oke, gimana nih rekan-rekan, udah pada absen kan ya? Udah jam 20.33 nih. Kan tadi kan udah ya? Oke, Udah, Kak. sebelum pengumuman door prize nih, sekarang kita dokumentasi dulu sama Kak Feli dan teman-teman semuanya. Jangan lupa nyalain kamera dan pakai virtual background yang udah kita kasih di email ya. Dan jangan lupa kalian selalu gaya karena kita kan nggak tahu ya kalian ada di slide keberapa, jadi kalian gaya terus aja. Oke, apakah sudah siap teman-teman semuanya? Jangan lupa on cam ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke,
Lagi. 1, 2, 3. Oke, ini terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah on cam dan udah pakai virtual background. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Kira-kira siapa ya yang bakal dapat door prize? Buat kalian yang tadi udah bertanya, siap-siap nih, siap tahu kalian yang beruntung. Oke, siapa nih kira-kira? Siapa ya kira-kira? Yang berhasil mendapatkan door prize adalah Adriatri Dila. Selamat Adrian. Boleh dong emot-emotnya buat yang udah dapat. Selamat Adrian. Oh iya, buat Adrian, nanti bakal dihubungi oleh tim kami dan bakal dapat door prize di H+1 webinar ini ya. Sekali lagi selamat. Baik, sekali lagi selamat yang tadi udah dapat door prize. Terima kasih juga kepada Kak Feli selaku narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara webinar malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada tim panitia yang sudah mensukseskan acara pada malam hari ini. Dengan saya sendiri, Ica, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya bersama LMS Group. Dan buat rekan-rekan semua, jangan lupa untuk follow Instagram LMS Group supaya kalian bisa mendapatkan info-info menarik di Instagram tersebut. Baik, terima kasih. Selamat malam dan tetap semangat rekan-rekan semuanya. Terima kasih.